lagi dengan saya Mr. S dalam acara Ruang Kita, sepenggal kisah penuh makna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan dan pengajaran yang harus kita terapkan di sekolah menurut Ki Hajar Dewantoro. Seperti kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantoro merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional, seorang pahlawan pendidikan Indonesia. Beliau membuka pintu gerbang pendidikan di Indonesia dengan mendirikan sekolah taman siswa pada masa pergerakan nasional. Banyak sekali konsep pendidikan yang beliau tawarkan yang sangat relevan diterapkan sampai saat ini. Sudah hadir bersama kita seorang tamu, seorang guru, calon guru penggerak. Beliau adalah Bapak Ahmad Shodiqun. Apa kabar Bapak Ahmad Shodiqun? Alhamdulillah baik. Apa yang Bapak peroleh ketika mengikuti program guru penggerak? Sebenarnya banyak sekali Mas, dalam program CKP ini banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil, yaitu dari pengajaran, bagaimana mengarahkan pada pembaharuan, bahkan sampai perubahan. Murid ini sebagai penerus kita, penerus peradaban, penerus bangsa. Mereka mempunyai bakat dan minat yang harus kita tuntun dan kita arahkan sedemikian rupa sehingga akan menjadi manusia seutuhnya yang berguna bagi masyarakat sesuai dengan kodrat alam yang mereka miliki, disesuaikan dengan kodrat zaman melalui teknologi pada saat ini. Sebagai guru, kita diajarkan juga untuk mengadopsi konsep-konsep yang Ki Hajar Dewantoro ajarkan. Di antaranya adalah bahwa tidak ada batasan umur ataupun waktu untuk belajar. Dalam konsep ini disebut sebagai belajar sepanjang hayat. Kemudian konsep ingatso sunggulodo ingmadyo mangunkarso tutwuri handayani, yang berarti bahwa ketika di depan harus memberikan contoh, ketika ada di tengah harus memberikan semangat, dan ketika ada di belakang harus memberikan dorongan. Begitu. Menurut Bapak, mohon maaf ini, kira-kira pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak sendiri sebelum mengikuti calon guru penggerak ini bagaimana? Baik, pada awalnya saya menganggap bahwa metode yang saya gunakan dalam mengajar sudah benar menurut saya, tanpa melihat bagaimana kondisi anak saat itu, sudah siap atau belum, konsentrasi atau belum, ngantuk atau tidak. Yang penting materi saya sampaikan. Anak juga tidak terlalu kita libatkan sehingga terkadang anak merasa jenuh belajar. Kita tidak memperhatikan kemauan siswa itu apa. Kita juga tidak membuat kesepakatan secara bersama-sama dalam pembelajaran. Kita juga kadang-kadang memberikan hukuman kepada siswa jika mereka tidak mengerjakan tugas. Nah, ini yang terkadang kita anggap benar menurut kita, tapi belum tentu dan mungkin malah sebaliknya. Jadi menurut Bapak hal itu salah. Bagaimana? Nah, pertanyaan begini, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul sebelumnya? Pemikiran Ki Hajar Dewantoro membawa saya untuk memperbaiki diri dalam pembelajaran, dimulai dari pemikiran yang baik mengenai kodrat anak yang sesuai. Saya harus menilai kodrat atau sifat alamiah anak yang akan menuntun saya menggunakan metode atau pendekatan apa yang terbaik dalam proses pembelajaran. Kemudian memberikan keleluasaan siswa untuk belajar secara mandiri, mencari sendiri, menganalisa sendiri, menemukan sendiri, dan menciptakan sendiri. Kemudian kita juga harus menjaga diri, jangan sampai ada hukuman yang menjadikan anak takut dan segan dalam belajar. Saya juga harus sadar dan terus menyabarkan diri saya sendiri dalam mendampingi peserta didik dengan sepenuh hati, karena inti dari mengajar
adalah harus dengan hati. Jangan lupa hak dari siswa harus kita sampaikan juga, yaitu dengan memperhatikan keterserapan materi yang kita sampaikan pada siswa. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Zalimun telah hadir di ruang kita. Masih bersama ruang kita, sepenggal kisah penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan yang segera dilakukan dalam pembelajaran agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, menarik, menyenangkan, dan bermakna, berorientasi pada budaya daerah. Merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa pada zamannya. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Penguatan karakter melalui pembiasaan-pembiasaan baik dan menjadi teladan bagi siswa. Melakukan pengembangan diri melalui peningkatan kompetensi. Seperti kita ketahui bahwa kurikulum menganjurkan kita untuk menjadi pengajar, pendidik, dan pembelajar yang merdeka. Kepribadian dan karakter akan ditanamkan melalui profil pelajar Pancasila. Keberpihakan pada siswa juga menjadi perhatian khusus yang harus kita terapkan. Dengan program-program yang dilaksanakan di sekolah, baik dalam bentuk kurikuler, ekstrakurikuler, dan intrakurikuler, harapannya akan membawa siswa menjadi orang yang sukses dunia, sukses akhirat, berguna bagi nusa, bangsa,